Jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan. Buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Ya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi atau debat terbuka yang seru teman-teman ya, antara Muhammad Al-Fatih dengan apologet Kristen. Nah teman-teman sekalian, dalam diskusi ini Bapak Muhammad Al-Fatih ini meminta saudara Agatha untuk menjelaskan dan menunjukkan dalil dalam Alkitab yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Dan ada lagi beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad ini teman-teman. Nah saudara, ketika dia ditanya balik oleh Agatha tentang iman Bapak Muhammad ini, Bapak ini malah bingung sendiri teman-teman. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari simak video berikut ini. Jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan. Iya, buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya dalilnya mana maksudku tuh? Buktinya Elia mengakui dia Tuhan. Ya semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Sini saya jelasin ya. Ya kan? Muhammad itu namanya sudah ada karena itu belum menjadi bentuk wujud manusia. Oh, dulunya apa dia sebelum jadi manusia? Allah itu menciptakan semuanya ini dari nur. Nur itu yang mana nih? Nur cahaya, Nur Rasulullah namanya, Nur Muhammad. Nur Muhammad, ada dalilnya nih di Al-Quran? Nggak ada di Quran. Ada. Saya baca di Al-Quran itu tidak pernah ada Nur Muhammad diciptakan. Ya, ada ini Nur Haliza. Gimana ya? Saya nih udah pembahasannya ke arah tauhid gitu. Jangan ke arah tauhid dulu. Quran aja nggak ada menjelaskan gitu. Kenapa Anda menjelaskan yang tidak dituliskan di dalam Quran? Ada. Tapi saya lupa ayatnya. Kalau Muhammad ini sudah ada sebelum Adam, Muhammad ini apa? Nur. Ada Ya, apa? saya tahu Nur. Berarti lampu saya ini juga namanya Nur. Karena lampu saya ini juga cahaya. Tunggu, saya tunjukkan satu lagi Nur saya ya. Ini Nur. Cahaya. Nur. Tapi ini nggak tahu namanya Muhammad atau tidak, tapi dia si Nur. Nur. Mungkin namanya Nur Mukidi. Gimana? Jadi sebenarnya Muhammad ini Nur atau apa? Saya jelasin ya pelan-pelan ya. Baik. Makhluk pertama kali diciptakan itu apa? Apa ya? Langit dan bumi? Makhluk, Anda paham nggak makhluk? Loh, langit dan bumi itu makhluk. Memangnya langit dan bumi itu Allah? Semua yang di dunia ini secara Islam cuman ada holik dan makhluk. Ini aja makhluk biar lu kakek tahu. Katanya lu udah tauhid. Lu belum belajar tauhid berarti. Saya udah belajar tauhid. Ini tidak mungkin pencipta, ini nggak mungkin holik. Ini pasti makhluk. Jadi kalau saya katakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah langit dan bumi, kok kamu kaget? Ini pencipta atau makhluk? Jawab. Saya tanya, ini apa? Kacamata ini apa? Makhluk. Jadi kalau saya bilang langit dan bumi, kok kaget? Masih langit dan bumi makhluk? Ya makhluk loh. Emang langit dan bumi itu makhluk. Tapi iya, yang saya tanya itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu yang pertama sekali diciptakan langit dan bumi itu makhluk. Kok kaget? Katanya kok udah belajar tauhid, saya udah belajar makrifat. Langit dan bumi itu makhluk atau holik? Gini ya. Kalau Anda tadi mengatakan kamu sudah belajar makrifat.
Saya tanya ya. Loh kok kamu malah nanya saya? Ya Anda tadi kan mengatakan saya sudah pernah belajar ma'rifat. Coba saya tanya, Anda paham nggak makna hadis ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa tuh? Lah katanya Anda belajar. Saya nggak belajar bahasa Arab, saya belajar makrifat kok. Siapa yang bilang saya belajar bahasa Arab? Makanya saya tanya apa tuh artinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kau udah kenal dirimu? Anda tadi mengatakan saya sudah belajar ma'rifat. Coba Iya jelaskan. saya sudah mengenal diri saya. Saya tanya balik, kamu sudah mengenal dirimu enggak? Gimana Anda bisa mengatakan Anda mengenal diri Anda? Coba jelaskan. Dulu saya kenal lah, saya umur. Saya punya pikiran, saya punya roh, saya punya cita-cita. Saya menuhankan Yesus, saya kenal diri saya. Kamu yang nggak kenal dirimu. Saya kenal diri saya, makanya saya bilang saya sudah mengenal makrifat. Kamu sudah mengenal makrifat belum? Gini ya, kalau Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya mengenal Yesus, saya mengenal diri saya. Emangnya Yesus Tuhan kau? Anda itu berarti belum mengenal itu tuh namanya. Loh, saya mengenal Tuhan Yesus. Kamu mengenal Allah nggak? Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus Anda, Kamu mengenal Allah nggak? mengatakan Saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, makanya saya sudah belajar makrifat. Saya sudah mengenal diri saya. Kamu yang belum mengenal Allahmu. Oke, Anda mengatakan Kamu sudah mengenal Allah belum? bentar. Saya sudah kenal, nanti saya jawab. Loh, jangan nanti. Kita bicara makrifat. Sekarang saya tanya, siapa Allahmu? Bentar dulu, nanti kan Anda tadi kan Jangan bentar dulu dong. Katanya barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia sudah mengenal Allah. ya nanti Kamu saya mengenal jelaskan. Allah belum? Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang Anda tadi mengatakan Anda kenal sama Tuhan Anda Yesus ya. kenal. Anda kenal diri Anda? Kenal. Siapa Anda? Saya umul. Hanya itu. Saya manusia, tadi saya sudah jelaskan. Saya punya nafas, saya punya badan, saya punya cita-cita. Saya sukanya apa? Saya mengenal Yesus. Kenapa? Apakah Berarti kamu Anda- mengenal dirimu sendiri? Berarti Anda itu belum mengenal Tuhan Anda itu tuh namanya. Kamu sudah kenal Tuhanmu? Kalau Anda mengatakan saya kenal diri saya kenal, saya punya badan, saya punya ini, berarti Anda itu belum kenal Tuhan Anda itu. Kenal, saya kenal Tuhan saya. Kamu yang nggak kenal Tuhanmu. Kalau Anda kenal, siapa yang ciptakan Anda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ciptakan Anda, berarti Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu ada. Saya ada. Karena Yesus ada. Berarti Anda sama Tuhan sama berarti. Saya disamakan dengan dia. Karena dia menciptakan saya sama dengan dirinya. Berarti Yesus sama Anda itu sama berarti, derajatnya sama-sama Tuhan. Iya, betul. Saya memang diciptakan sama seperti Tuhan Yesus. Karena manusia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Berarti Anda sudah menodai ketuhanan. Tidak, saya memang Tuhan. Gini ya, saya jelaskan ya. Saya sekali. Oh, silakan jelaskan Allahmu. Kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jangan diulang. Santai. Coba. Jauh apa kau mengenal Allahmu? Bunyinya kayak gini. Ini ana rabbuka fakhla'na alaik. Innaka bil muqaddasi tuwa. Itu tuh ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ya udah saya dijelasin. Pokoknya artinya gini. Sesungguhnya aku inilah Allah. Saya nggak nanya Allah Nanti itu dulu. berdasarkan Musa. Nanti saya jelaskan Kamu mengenali secara logika. Allahmu enggak? Ya nanti saya jelaskan ke logika. Sini ya. Ini ana rabbuka fakhla'na alaik. Innaka bil muqaddasi. Artinya? Sesungguhnya aku inilah Allah, kata Allah. Maka lepaskanlah kedua terompamu. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa. Kedua terompa itu hakikat dan makrifatnya itu. Taruh, ya, mau jelasin. Astagfirullahaladzim. Anda nggak usah ngurusin sendalnya Musa. Maksud kedua terompa Sekarang itu. Anda kenalkan saja Dengar ya. Allahmu. Saya nih kata guru saya nggak boleh jelasin. Cuman nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sekarang gini Muhammad. Kata, Kalau kamu mengenali dirimu, siapa dirimu? saya tidak ada, bukan siapa-siapa saya nih. Kamu tidak ada. Tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada. Itulah yang dikatakan. Karena mengenal dirimu sama seperti mengenal Allah. Kalau kamu mengaku tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Sudah selesai dong pembicaraan kita.
Saya katanya Anda ini belajar marifat. Loh, saya tadi sudah mengajarkan Anda. Kamu ada, saya bilang. Kenapa kamu ada? Loh, tadi saya menjelaskan dengan tegas dan jelas saya ada karena Yesus ada. Kalau Anda tidak ada, berarti Allah tidak ada. Sesuai dengan kamu mengenal dirimu sama seperti kamu juga mengenal Allahmu. Makanya kamu berhati-hati dalam bernarasi. Gurumu panggil sini. Siapa ustaz? Anda ini belajar berarti. Nah, kamu saja tidak bisa mempelajari apa yang sudah kamu nyatakan. Kata kamu dengan logika. Kalau kamu sama seperti kamu mengenal Allah, jika kamu tidak ada, maka juga Allahmu tidak ada. Logika dong. Karena Allah itu tidak mau disamakan sama makhluknya. Anda ini paham tidak? Kalau Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya, kenapa dia sudah sama seperti makhluknya? Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Allahmu beranak nggak? Tidak. Kenapa sama dengan batu tidak beranak? Batu itu Selesai. Dia sudah sama dengan pencipta. Pencipta sama dengan ciptaannya. Makanya saya tidak pernah menyalahkan ketika saya mengatakan Yesus itu menciptakan saya sesuai dengan gambarnya. Kenapa Allah yang tidak mau disamakan dengan makhluknya? Dia sudah sama seperti Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau tidak? Allah itu nama. Kamu punya nama tidak? Tidak. Kamu tidak punya nama? Jangan menipu dirimu sendiri karena kamu sudah sama seperti Tuhanmu yang nama. Saya ini tidak punya nama. Tetapi saya Lalu ini Muhammad Al-Fatih ini siapa? Sekarang saya tanya, Muhammad Al-Fatih, diberi nama untuk mengetahui bahwa saya itu Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? gini ya. Udahlah, kamu udah terlalu malu. Jangan coba-coba menggunakan logika dengan saya, karena saya juga berlogika. Kau tidak lihat jidatku ini, sangat berlogika ini. Kenapa cepat sekali? Kamu bahkan belum memperkenalkan Tuhanmu. Sulit, saudara-saudara, sulit. Jangan belajar makrifat kalau kamu juga belum belajar makrifat. Saya bilang saya sudah. Dua hal yang menjadi inti ulasan saya terkait dengan video yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama terkait dengan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dalam arti bahasa Yunani Kurios, bahasa Inggris Lord sebagai penguasa. Jelas, terang benderang atau secara eksplisit dinyatakan di dalam Alkitab. Yohanes 13 ayat 13, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya di kala itu, tentu kepada gereja Tuhan sepanjang sejarah segala abad. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus Kristus sendiri mengaku dari mulutnya dan membenarkan pengakuan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan dalam arti penguasa. Kalau ada yang mengartikan Tuhan atau ada yang mengartikan Tuhan, bagi orang Kristen no problem, tidak ada masalah. Yang penting ruang lingkup kekuasaannya yang menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Matius 28 ayat 18, Yesus jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi." Jadi Yesus Kristus, Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan, adalah pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Pribadi yang berkuasa atas sorga dan bumi. Tentu tidak ada tokoh yang sebanyak apapun pengikutnya, yang sehebat, seterkenal, sepopuler apapun dia, dibandingkan dengan Yesus, mulai dari sejak Adam maupun sampai Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil bagi orang hidup maupun orang mati. Sorotan saya yang kedua, tadi saudara kita Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Agatha, siapa yang menciptakan Anda? Agatha pun menjawab dengan lantang dan tanpa ada keraguan sama sekali, Yesus yang menciptakannya. Tetapi Muhammad Al-Fatih berkata, kalau begitu Anda belum mengenal diri Anda dan Anda belum mengenal Tuhan Anda. Ini merupakan sebuah konklusi kesimpulan yang keliru dan salah. Dan itu bisa terjadi karena Muhammad Al-Fatih ini menilai keimanan Kristen dari perspektif dia menilai keimanannya. Ini yang menjadi salah kaprah yang sangat kelewat batas dan keterlaluan.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jelas berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia atau tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua itu dicipta oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, baik Bapa, Firman, dan Roh. Dan di dalamnya tidak bisa dipisahkan. Segala sesuatu dijadikan di dalam melalui oleh firman. Firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak perlu ada keraguan bagi orang-orang Kristen. Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Tentu tidak merujuk kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaan yang punya permulaan karena dikandung oleh Bunda Maria atau menjadi buah rahim Maria, dilahirkan ke tengah-tengah dunia, hidup selama 33,5 tahun di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bukan itu yang menjadi intisari, substansi dan pokok pengenalan kepada Kristus. Itu namanya pengenalan yang tidak komplit dan lengkap. Kolose pasal 2 ayat 9 jelas berkata, di dalam Dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Dengan kata lain, supaya kita jangan keliru dan salah mengenal siapa Yesus. Sang firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan memiliki dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari rahim Bunda Maria, dan natur keilahian yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah. Baik Allah yang disapa dengan Bapa maupun Firman dan Roh Kudus tidak diciptakan, tapi sudah ada sejak kekal, tanpa permulaan, tanpa awal, dan tanpa akhir. Yesus itu perlu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan mewakili kemanusiaan manusia di hadapan Allah yang Maha Kudus. Natur keilahian Yesus mewakili keilahian Allah di hadapan manusia, sehingga tanpa Yesus tidak bisa dipulihkan relasi hubungan antara manusia dengan Allah, karena Yesuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya tanpa Yesus tidak ada jaminan surga, tanpa Yesus tidak ada jaminan keselamatan, tanpa Yesus tidak ada hidup yang kekal. Tetapi di dalam Yesus, melalui Yesus, seseorang beroleh keselamatan yang pasti, hidup kekal, dan surga yang mulia. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya, teman-teman ya. Pertanyaan dari Bapak Muhammad ini langsung dijawab tuntas oleh Saudara Agatha dan Bapak Pendeta Berton ya. Luar biasa, teman-teman ya. Pertanyaan semacam ini pertanyaan basi, teman-teman ya. Pertanyaan Ustadz Juma, Ustadz Zakir Naik, Donditan yang sudah dijawab ulang-ulang oleh apologet Kristen, teman-teman ya. Jadi teman-teman, menanggapi orang yang menuduh bahwa Yesus bukan Tuhan membutuhkan kesabaran ya. Membutuhkan empati dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Tujuannya bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk membangun jembatan pemahaman dan menghormati perbedaan pandangan. Ingatlah saudara, bahwa cinta kasih adalah inti dari ajaran Yesus Kristus dan harus menjadi panduan dalam semua interaksi kita. Mereka akan melihat cerminan ajaran Yesus dalam hidup kita. Maka pelan-pelan mereka akan sadar dan mau bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.